subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hamidah dengan nomor NIM 060107230008. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi pendidikan dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang dua subbab. Subbab yang pertama yakni lembaga pendidikan Islam setelah terbitnya Sisdiknas, dan subbab yang kedua yakni sistem pendidikan Islam di Indonesia. Baik, langsung saja selanjutnya masuk di subbab yang pertama, yakni lembaga pendidikan Islam setelah terbitnya Sisdiknas. Pendidikan Islam dan pendidikan umum itu sama-sama penting dan saling berhubungan satu sama yang lain. Tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri tentu tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Misalnya gini, kita ini pintar, bisa menguasai ilmu arsitek, teknologi, dan lain sebagainya. Tetapi agama yang kita pegang itu masih kurang, maka hal tersebut tidak akan kuat dan bahkan rapuh pondasi yang ada dalam hidupnya. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan agama dan keagamaan itu sudah mulai diselenggarakan di sekolah umum. Tetapi keberadaannya hanya pada pendidikan formal saja. Dan dari situlah kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 disempurnakan dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kementerian Pendidikan menggunakan istilah Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran wajib di lingkungan sekolah yang di bawah bimbingan Kementerian Pendidikan Nasional. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terdapat beberapa pasal. Di antaranya yang pertama ada pasal 15 dan pasal 30 ayat 3 sampai 4 yang menjelaskan tentang bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dan pendidikan keagamaan juga berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan bentuk yang sejenisnya. Selanjutnya ada pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 yang menyiarkan bahwa MI setara dengan SD, MTS setara dengan SMP. Dan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 disebutkan bahwa SMA setara dengan MA maupun SMK. Selanjutnya ada pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi dan diselenggarakan dengan sistem terbuka. Berikutnya ada pasal 28 ayat 3. Sebutkan bahwa pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Raudhatul Atfal atau RA, dan bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya yang terakhir ada pasal 26 ayat 4. Disebutkan bahwa satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus seperti Ganesha Persian, SSC, Kumon, dan lain sebagainya. Dan lembaga pelatihannya seperti pelatihan bulu tangkis, voli, renang, dan lain-lain. Kemudian majelis-majelis taklim contohnya pengajian, tahlilan, pembacaan dibak, dan lain-lain. Lanjut bab berikutnya, yakni sistem pendidikan Islam di Indonesia. Sistem pendidikan Islam di Indonesia ini adalah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Maksudnya di sini yakni sebuah tempat yang mempunyai sistem dan bekerja sama untuk bisa membentuk manusia yang beretika, berakhlak yang baik dan benar berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, ada apa aja sih macam-macam sistem pendidikan Islam itu? Oke, langsung saja. Yang pertama ada sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk mengajarkan siswa atau siswi di bawah pengawasan guru. Di sekolah ini menitik beratkan pembelajaran pada pendidikan formal. Selanjutnya yang kedua ada madrasah, yakni suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Ditinjau dari tingkatannya, madrasah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tingkat ibtidaiyah atau tingkat dasar, yang
kedua tingkat sanawi atau tingkat menengah, dan yang ketiga ada tingkat aliyah atau tingkat menengah atas. Kemudian yang ketiga ada pondok pesantren, yakni suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai dan bunyai yang mengajar dan mendidik para santri-santrinya. Dalam proses pembelajarannya, kadang ada yang menggunakan sarana masjid, dan masjid juga biasanya digunakan untuk tempat beribadah. Ciri-ciri khusus dalam proses pembelajaran di pondok pesantren ini memfokuskan pada ilmu-ilmu agama. Dan di pondok pesantren ini kita diajarkan rasa idealisme, kesederhanaan, persaudaraan, rasa percaya diri, dan keberanian. Dan selanjutnya yang terakhir ada perguruan tinggi Islam, yakni sistem pendidikan yang dilakukan oleh lembaga tinggi yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Pendidikan tinggi Islam ini sering menekankan pada nilai-nilai Islam seperti etika dan ajaran keagamaan dalam proses pendidikannya. Dan pada kurikulum mencakup seperti ilmu pendidikan Islam, pengantar studi Islam, studi hadis, studi Al-Quran, dan lain sebagainya dalam proses pembelajarannya. Tujuan dari kurikulum tersebut adalah untuk menciptakan lulusan yang memahami prinsip-prinsip agama dan siap berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan dengan pemahaman yang mendalam tentang Islam. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.